Siapa? Angga dan Shenina, gimana ini film pertama kalian sebagai pasangan suami istri, ada kaget-kaget atau gimana? Pastinya kaget sih karena ini pertama kalinya kita main film bareng secara main lead ya bisa dibilang ya, dan tapi seru sih. Seru, ya. Awalnya pasti tetap harus adaptasi dulu, tapi ternyata seiring berjalannya waktu, segala diskusi tentang filmnya itu kita selalu nyambung satu sama lain. Apalagi kita bisa ngobrolin soal filmnya itu kan kapan aja, karena sering bareng-bareng kan. Jadi mempermudah juga untuk kita masuk ke karakternya. Ya 24 jam kalau mau ngobrolin tentang filmnya bisa. Let's go gitu. Tapi di balik memudahkan ada tantangan tersendiri bagi kalian berdua, Mbak? Pastinya, karena kan karakternya Alia dan Malik itu sebenarnya juga nggak plek-plek kayak kita persis kan. Mungkin memang kesamaannya dia adalah kita berdua memang pasangan suami istri baru, sama seperti Malik dan Alia. Tapi permasalahan yang mereka lewatin, semua masalah-masalah yang datang itu kita pribadi sebagai pasangan belum pernah ngelewatin. Jadi gimana caranya karakter berpikir tuh udah pasti beda dengan Shenina dan Angga yang asli. Terus film ini tuh lebih banyak pengen kayak organik gitu ya, kayak emotionnya itu natural dan lain-lain gitu. Jadi lumayan challenging buat aku gitu karena bisa dibilang nggak terlalu banyak proses readingnya ya. Jadi banyak kan diskusinya itu on set bareng sama Mas Teddy itu biar bisa makin ya bikin kita jadi lebih natural juga ya. Tapi itu memang treatment Mas Teddy sih dari awal kita udah dikasih tahu bahwa dia tipikal director yang memang tidak melakukan reading terlalu banyak supaya nanti pas di set apapun yang terjadi ya terjadi aja gitu tanpa harus menjadi sebuah patokan karena sebelumnya udah pernah reading akhirnya terlalu di set banget gitu. Tapi fun sih buat kita, itu juga tantangan baru ya, itu fresh banget, aku sebelumnya belum pernah ngerasain treatment yang seperti itu, jadi lumayan bikin deg-degan tapi seru banget. Sampai pilot talk juga ngomongin dialog pilot talk seperti apa? Iya pasti sih, sering banget bahas kayak pilot talk sebelum tidur apalagi besoknya itu maksudnya 90% dari film ini kan memang kita berdua kayak yang memerankan. Jadi sebelum tidur mau nggak mau sebelum kita besoknya syuting baca call sheet gitu udah tahu next day-nya bakal ngerjain scene apa aja. Ya udah jadinya latihan gitu sebelum tidur gitu. Tapi itulah baik lagi itu memudahkan banget sih buat kita. Maka sampai ketiduran ketika baca dialog. Ada momen ketiduran. Selesai dulu. Selesai dulu. Udah bisa kayak udah kita harus tidur, udah terus habis itu tidur. Kayaknya kalau misalnya bener-bener sampai ke ngigo terus ketiduran gitu nggak pernah sih ya untungnya karena syutingnya itu sehat banget. Nah Mas Teddy ini oh my god, aku suka banget produksi Star Vision dan juga Karuna Pictures karena mereka mengerjakan project ini benar-benar sehat. Bahkan kita sebelum maghrib aja tuh udah pulang, mungkin jam 5 sore kita udah pulang, udah selesai gitu ya syuting setiap hari, jadi sangat sehat. Lebih cepat dari jadwal yang mereka iya, kita udah selalu bikin syuting tuh lebih cepat daripada schedule. Tapi kan saat itu kalian benar-benar pasangan baru, terus dihadapkan dengan karakter dua pasangan baru juga yang banyak masalah istilahnya. Kalian kepikiran nggak sih apakah nanti aku nextnya juga di kehidupan nyata merasakan masalah-masalah seperti ini apa gimana? Kalau ngerasain masalah seperti Malik dan Alia ini kalau bisa jangan sampai gitu karena berat banget sih permasalahan hidup yang mereka hadepin gitu. Dan ya meskipun masih sama-sama baru kita pasutri baru, tapi aku banyak belajar juga sih dari Malik sama Alia gitu. Meskipun di saat yang paling berat untuk mereka gitu menghadapi masalah yang bertubi-tubi, tapi mereka tuh bisa nyelesainnya itu selalu bareng-bareng, nyelesain masalahnya itu bersama. Tadi sempat di spill juga. Masalah sendiri seperti apa sih mungkin di kedepan nyata dari Malik sama Alia sendiri? Yang jelas komunikasinya ya, tapi dari skrip ini memang sangat dijelaskan, dari background karakternya pun juga bisa terlihat bahwa karakter Malik dan Alia ini emang komunikasinya tuh selalu diobrolin bareng-bareng sebelum menyelesaikan semua masalah gitu. Jadi kita banyak belajar juga dari karakternya. Ngobrol tuh adalah kunci dan emang selalu ada buat satu sama lain juga gitu. Dan kita memang dari dulu juga selalu terbuka juga sih untuk masalah komunikasi gitu. Jadi udah terbiasa aja, ya. Ada yang suka biasa ngalah nggak sih? Misalnya dalam Daredevil gitu ngobrol yang biasa oke cooling down dulu siapa, apakah Shenina atau Angga sendiri? Sama-sama sih saling mengerti aja. Pokoknya kalau misalnya dari karakternya Alia dan Malik pun juga kita bisa tahu ya kapan kita harus saling mendiamkan satu sama lain dulu sebelum akhirnya kita ngobrol lagi. Jadi di karakter ini walaupun tercapture mereka sangat intens setiap kali berdialog atau gimana, tapi kita bisa ngerti bahwa
emang kayaknya pola pikir karakternya akan seperti itu gitu. Mereka akan selalu menimpalkan bahasa-bahasa yang mungkin terkesannya kayak oh my god pasangan ini bener-bener kenceng banget satu sama lain, tapi pada akhirnya enggak, emang mereka selalu ada dan selalu nemuin caranya gimana mereka keluar dari masalah dan tetap bahagia bareng-bareng. Tip kan tadi bilang juga tipis-tipis alpha female itu di dunia asli itu seperti apa sih Kak gitu? Aku netral gitu. Aku santai banget sih, gimana sayang? Iya, aman-aman aja. Mungkin ya udah yang karakter ya maksudnya. Iya. Aku lebih kalem orangnya, Shenina lebih kayak Iya, lebih riang. lebih riang. Dia lebih ke riang ya berarti ya. Jadi Alia pun juga begitu. Alia pas di request pertama kali Mas Ted bilang bahwa aku pengen banget nge-capture karakter Alianya ini alpha female yang emang dia tuh lebih mengarahkan segala hal gitu. Sedangkan karakter Malik memang yang pendiam, yang lebih ngikut apa arahan istrinya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dibilang sama Pers sama Sheena dan Angga kayaknya enggak, cuma memang Angga lebih kalem dan aku lebih gitu. Lebih banyak suaranya gitu. Plus minusnya satu project bareng apa sih? Nggak ada Kayaknya nggak ada minusnya sih. Kayaknya nggak ada ya. Kalau plusnya banyak kayak gitu, kayak tadi kita bisa diskusi semuanya sebelum, maksudnya di luar dari waktu kerja pun kita bisa diskusi karena kan tinggalnya satu rumah. Terus kita bisa sebelum tidur bahas diskusi lagi bareng, terus reading bareng. Udah sih, tapi di luar dari itu Mas Teddy memang selalu memudahkan kita dalam segala hal karena mungkin dari awal visi-misi kita sama Mas Ted, terus dia sangat terbuka menjadi director, mempermudahkan kita juga untuk melakukan banyak pekerjaan. Jadi walaupun kayak tadi dia tipikal yang di set gitu, nggak bikin kita kaget dan nggak tahu harus ngapain gitu, karena arahan dia selalu pasti sih. Dan udah satu frekuensi juga gitu, jadi kadang-kadang banyak hari-hari yang ya kita nggak perlu obrolin verbal tapi kita udah ngerti gitu ya, kita mau ngelakuin apa gitu di set, tentang ya nimpalin satu sama lain di dialognya atau ekspresi dan Anggaplah jadi kerja bareng Om Anjas sekarang tuh gimana rasanya? wah itu juga salah satu ya impian aku juga sih untuk bisa kerja bareng sama Mas Anjas Mara gitu, karena bisa dibilang kalau sekarang kan beliau lebih sering di belakang layar kan gitu, produce gitu. Jadi pas tahu yang main beliau tuh happy banget dan nggak sabar sih untuk bisa langsung pengen Iya, bahkan cepet-cepet syuting kayaknya waktu itu. pertemuan kita dengan karakter lain selain satu sama lain itu sama Anjas ya. Iya. Jadi pertama kali dikasih tahu akan dia yang memerankannya, aku kayak seru banget. Mungkin buat orang-orang kayak gimana sih rasanya syuting sama Anjas, menyenangkan sekali. Aku sebagai penikmat karya-karya beliau dari aku kecil tuh aku udah nontonin dia, jadi lumayan ada starstrucknya dikit gitu, kayak aku bakal ngobrol sama dia, orang yang dari dulu aku selalu nonton di TV. Aku ngomong juga langsung sama orangnya kayak aku dulu selalu nonton karya-karya kamu loh, keren banget, terus sekarang bisa kerja sama bareng, seneng banget pastinya. Responnya beliau apa pada saat dengar kamu nonton dia waktu masih kecil? Lebih ke bahas umur berarti, kayak kamu masih kecil dong mulai waktu itu. Iya, tapi seiring berjalan waktu karena kita juga ada beberapa scene bareng, ngobrolnya nyambung juga, seru juga. Tapi kayaknya semua pemain di film Dopamin ini bener-bener apa ya, gak ada yang gak klop sama kita ya. Kita sehari-hari emang selalu ngobrol sama mereka tuh nyambung banget. Walaupun emang kayak tadi porsinya kita lebih sering berdua, tapi sekalinya ada pemain yang lain tuh kayak seru karena kita ketemu ada pemain lain lagi selain kita. Enggak satu lagi melanjutkan estafet Anjas Mara, Dian Tamis. Sekarang ada kalian seperti apa mungkin? Dulu kan ada Anjas Mara sama Dian Tamis, sekarang ada Angga Yunana sama Sheena Cinnamon. Seperti apa? Bakal ngambil paketan buat kedepannya gak gitu kalian kerja sama? Kita sangat membuka segala kesempatan sih, jadi sebisa mungkin apapun kesempatannya, selagi itu menarik, selagi itu juga men-challenge kita sebagai aktor dan aktris, pastinya akan kita terima. Jadi gak menutup kemungkinan kalau kita main lagi, karena seru ya semua. Jadi gitu. Nah, sibuk syuting ngundang ini nggak sih momongan Kak? Sibuk syuting ngundang momongan nggak? Oke, cukup ya Kak, langsung aja Promo. Oke, jangan Jangan lupa nonton film Dopamin.